Tuh, Ini ikannya ikan genggehek. Keren. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ngobras, ngobrol santai berkualitas. Saat ini kita berada di Kecamatan Sindang Barang. Kita bersama orang yang luar biasa, di lokasi yang luar biasa, yang pasti sudah kenal para sahabat sekalian. Kita hari ini bertemu dengan orang nomor 1 di Kabupaten Cianjur, yaitu Kang Haji Herman Suherman. Siap. Wilujeng Enjing. Wilujeng Enjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Cianjur yang saya cintai. Selamat pagi. Salam sehat. Salam sehat. Sampurasun. Sampes. Gimana Bang? Pak. Alhamdulillah, kita pagi-pagi dengan Pak Kadis sudah ngambil ikan buat ketahanan lokal. Hari ini Kabupaten Cianjur stuntingnya agak tinggi, Kang Nanang. Ya, sehingga saya memprogramkan yang namanya stunting itu bisa ditangani oleh daerah masing-masing. Ternyata Cianjur itu daerahnya kaya, seperti di Sindang Barang, ya ada ikan. Ternyata ikan untuk anak-anak luar biasa, gizinya bagus. Sehingga saya ingin ke depan masing-masing daerah potensinya apa, jadikan makanan tambahan, makanan pokok untuk agar anak-anak kita sehat. Amin. Ini adalah salah satu kegiatan budaya yang ada di Kecamatan Sindang Barang juga ya Pak? Apalagi nanti kita akan mengikuti kebiasaan masyarakat Sindang Barang, ada nyalawean. Nyalawean itu, Kang Nanang, ngambil inpun di pinggir laut dan di sungai-sungai di muara. Kita tanggal 25 nyalawean, insya Allah. Inpunnya banyak dan itu sehat. Pagi ini yang luar biasa, nanti ada program-program dari Bupati, Pak Bupati dengan reng-rengannya. Tuh, ini ikannya ikan genggehek. Keren. Ya, luar biasa. Ini kalau di kita mah teri. Ini teri ya. Ini masih tawar. Ya. Oke, sahabat Darci, Ngobras hari ini juga kita akan lebih jauh menanyakan soal yang ngobrol-ngobrol lah, kita santai ngobrol tentang hari jadi Kabupaten Cianjur yang ke-345. Selamat ya Pak Bupati. Terima kasih. Terima kasih. Ini bagaimana nih? Kenapa penyelenggaranya di Sindang Barang? Jadi begini, hasil evaluasi kami ke berbagai daerah tahun 2022 yang ke-345 kita rubah. Robah tujuannya adalah hari jadi Cianjur ini dari masyarakat untuk masyarakat. Bagaimana caranya? Kita sebar. Seluruh desa wajib melaksanakan upacara hari jadi Cianjur dengan menghadirkan seluruh warga masyarakat dan berpakaian tradisional adat Cianjur. Setelah itu baru mengadakan hiburan rakyat. Hiburan rakyat ada engkrang, ada main kaleci, ada gatrik, sonda, dan sebagainya. Mengingatkan kita waktu dulu. Sehingga mudah-mudahan anak-anak kita sekarang tahu budaya yang dilaksanakan oleh nenek moyang, oleh orang-orang tua kita dulu. Sehingga tidak terputus. Nah, untuk 3 kabupaten yang biasa dilaksanakan di pusat kota Cianjur, sekarang saya alihkan ke Sindang Barang. Ke Sindang Barang agar masyarakat gebiar di Sindang Barang ada apa? Hari jadi Cianjur. Ini mengingatkan masyarakat bahwa Cianjur ada hari jadinya setiap tanggal 12 Juli. Jadi tujuannya kita mensosialisasikan. Di samping itu, Kang Nanang, kita punya produk UMKM. UMKM Cianjur banyak, ada ribuan. Saya punya program 10.000 UMKM. Nah, tiap tahun itu minimal 2.000 UMKM. Sekarang Pak Kadis sudah 80%. Kita baru bulan berapa? Bulan ke-7.
sudah 80%. 80%. Iya, tinggal sedikit lagi. Ternyata antusias masyarakat tentang UMKM luar biasa. Nah, kita ingin UMKM kita ini sudah bagus, tinggal satu lagi, marketingnya. Nah, tentunya marketnya kita diadakan di sini. Saya kepala OPD juga harus ke sini semua. Dan juga masyarakat juga berbondong-bondong datang ke sini. Kita ada hiburan rakyat. Alhamdulillah, berdasarkan hasil dari Pak Kadis, 10.000 orang datang ke Sinang Barang. Sehingga UMKM kita payu, luar biasa. Dan saya informasi sampai hari ini, ya, ini kita baru 1 hari sudah hampir di atas 1 miliar omsetnya. Ini luar biasa, efektif, dan masyarakat juga merasa terbantu, UMKM juga bisa menjadi bangkit. Gitu, Kang Nanang. Ya. Ini upaya untuk tentunya potensi UKM ini akan dimaksimalkan ya, Pak? Iya. Iya. Bupati. Jadi kita akan membantu UMKM. Tapi pembantuan UMKM ini bukan hanya modal saja, sesuai dengan kebutuhan UMKM. Misalkan UMKM si A belum punya izin, kita bantu izinnya. Ada si jempol, sistem jemput bola, itu kita yang datang. Misalkan di Sinang Barang ada 100 UMKM belum ada izin, kita datang Sinang Barang. Kita buatkan izin sampai selesai. Oh, misalkan pelatihan, ini UMKM sudah ada, tapi kapasitas pelatihannya, kapasitas cara membuatnya masih kurang, kita latih. Ya. Atau misalkan ada yang promosinya, kita ada program Cianjur Caang. Cianjur Caang ini bukan Caang listrik saja, Caang informasi, internet kita pasang di desa-desa, sehingga UMKM itu bisa dagang di Bukalapak, gitu. Sehingga mudah-mudahan, ya, gitu ya. Iya. Nah, sehingga mudah-mudahan ya UMKM kita sedikit demi sedikit reongan dirembuk menjadi bagus. Ya. Nah, kalau UMKM sudah bagus, ekonomi kita akan semakin baik. Ya. Menyangkut dengan potensi ini, karena kan kita ada di lokasi wisata juga, Ya. Pak Bupati. Bagaimana nih konsep-konsep wisata ke depan nih, Ya. kita yang ada berada di sini juga, Pak? Wisata ke depan, saya ingin setiap kecamatan itu minimal ada 1 desa yang diunggulkan. Dan ke depan di tiap desa ada wisata-wisata. Karena begini, Cianjur itu potensi. Cianjur jumlah penduduknya 2.600.000, Kang Nanang, ya. Ingat, pada saat kemarin Hari Raya Idul Fitri ya, pariwisata yang ada di Sinang Barang itu luar biasa. Sampai dari Cibinong ke Sinang Barang macet. Itu bukan orang luar, orang Cianjur yang ingin menikmati wisata di Sinang Barang. Ya. Sehingga dari potensi itu saya sampaikan ke masyarakat, ke aparat, kita tidak usah mengharapkan dari luar. Dari luar lebih bagus, tapi potensi masyarakat sendiri untuk menonton, untuk melihat wisata sudah cukup. Sehingga dari hal tersebut saya sudah perintahkan di tiap kecamatan atau desa minimal ada 1 lokasi untuk wisata. Ya. Sehingga masyarakat Cianjur itu tidak usah pergi jauh-jauh, datang ke yang terdekat. Nah, wisata itu bukan hanya dari PAD, Kang Nanang. Eksesnya yang luar biasa. Minimal kalau ada wisatawan datang ke Sinang Barang pasti beli oleh-oleh. Ya, pasti makannya di sini. Bawa mobil pasti parkir di sini. Atau nginep pasti hotel di sini. Dampaknya homestay. Dampaknya yang sangat luar biasa dari wisata itu. Bukan hanya PAD saja, tapi yang lainnya bisa lebih baik lagi. Insya Allah kami pemerintah Kabupaten Cianjur bekerja sama dengan pihak perbankan. Perbankan akan memberikan CSR untuk pelatihan homestay. Nah, bagaimana rumah tersebut bersih, sehat, ada WC-nya di dalam, tidak usah bagus, tapi bersih. Nah, kita akan latih masyarakat agar begitu ada tamu nyaman. Karena sekarang tamu ini bukan kemewahan, Kang Nanang, pasca pandemik ini. Tamu-tamu kita ini ingin melihat di bawah, yang alami, yang segar. Hobinya ke sana. Makanya kita, masyarakat Cianjur, harus siapkan di tempat wisata homestay bersih, sehat, ada WC di dalam. Gitu ya. Dan tentunya tambah lagi ramah. Oh iya. Cianjur itu yang somea, ramah. Ini ya. Rumah sakit sayang, somea. Karakter masyarakat Cianjur. Jadi target nih hari ini karena ada event juga, ini jumlah wisata udah ada. Ya, tadi saya sampaikan yang datang ke sini
10.000 orang lebih. Rumah-rumah sudah penuh. Iya, betul. Rumah-rumah Malam Tanah juga juga penuh kan? Apalagi hotel. Hotel luar biasa. Iya. Ini teorinya teori apa pada saat rame naik. Iya. Itu 100% naiknya. Yang biasanya 200 sekarang 400. Iya, alhamdulillah. Saya nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Yang penting ekonomi kita. Barusan kita lihat banyak yang berbondong pakai apa. Juga ada apa nih wisata Karangpotong yang viral kemana-mana. Iya. Saya kemarin ada rapat dengan Bupati Wali Kota. Ternyata orang Banten Iya, iya. pada turun ke Cianjur. Ingin apa? Ingin melihat Karangpotong. Dan mereka nginep, saya tanya, Pak Bupati nginep di mana? Di homestay. Iya. Gimana homestay Cianjur? Pak Bupati ramah, bersih, luar biasa. Sahabat Ngobras, kita tanya juga ke Pak Bupati soal bagaimana apakah sudah pantaskah Pak Bupati kita menjual budaya ya? Artinya gini, masyarakat tadi itu datang ke Ya, sini, ya. kita sudah pantaskah kita menjual Ya. budayanya, ke tempatnya, semuanya gitu. Saya sampaikan satu kata, kita sudah siap. Sudah siap sambil berjalan. Ya. Ya. Dan sambil kita penataan. Kita ada 3 pilar budaya. Ya. Ngaos, Ya. Mamaos, Menpo. Ya. Ini sudah dari lama, sudah siap. Ya. Insya Allah kita akan promosikan. Ya, ya, ya. Di samping kita ada tempat wisata alam, juga kita ingin mempromosikan budaya Cianjur. Nanti kalau ada yang datang ke Cianjur, kita suguhkan Menpo. Ya. Kita suguhkan Mamaos. Ya. Ya. Juga tidak terlupa ada Ngaos. Ya, 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 ya. sehingga dengan 3 pilar budaya ini menjadi kebudayaan ciri khas masyarakat Cianjur. Sambil kita benahi kekurangan-kekurangannya. Ya. Kananang. Ya, ya, ya. Jadi kalau katakan saya siap Cianjur mempromosikan 3 pilar budaya. Apalagi 3 pilar budaya ini sudah ada perdanya. Ya. Ya. Sudah ada perdanya dan sudah bisa dilaksanakan. Nah, sudah dilaksanakan oleh warga masyarakat Cianjur. Tinggal kita promosikan ke wisatawan. Ya tadi pariwisata yang sehat ya tentunya Ya. Pak Bupati Ya, ya. betul. Terutama di sini juga kan Ya, berusaha. ini yang namanya wisata sehat itu, ya tadi bersih. Ada lagi tambah wisata halal. Ya. Cianjur itu terkenal dengan Iya. karena ya kita ada Ya, wisata agamis halal ya, itu ya di tempat wisata minimal ada tempat ibadah, ada tempat wudhu, ada musola, ya, ada apa namanya, pokoknya ada senam ibadah lah. Iya. Dan juga tentunya makanan yang halal. halal ya. ya. Dan dalam konsep untuk tempat wisata halal itu udah ada sosialisasi atau apa rencana untuk ke depan? Nah, saya baru mendapat informasi dari Kementerian Engkraf ya, Iya. Pak Sandiaga Uno Iya, ya. iya. Nah, kita akan sosialisasikan dan sebetulnya sebelum ada sosialisasi wisata halal, Cianjur itu sudah halal. Sudah halal. Kita lihat di tempat-tempat wisata pasti tajuk-tajuk maya. Iya. Tajuk-tajuk pasti ada, WC pasti ada ya. Tinggal dikemas lebih baik lagi ya. Iya, iya, iya. Ini Pak Bupati, artinya gini, untuk kita juga ya dari sisi wisata, promosi dan semuanya juga kita kembangkan. Ya. Nah sekarang mengenai perspektif pembangunan Kabupaten Cianjur ke depan, Pak Bupati punya konsep apa sih tentang pembangunan Jadi gini, ke depan? pembangunan Kabupaten Cianjur ke depan kita akan mengacu kepada RPJMD Iya. 5 tahun 2021-2026 ya, dan sudah disepakati antara pemerintah dengan DPRD dan itu dituangkan dalam buku. Kita anggarannya ke sana. Dan juga tentunya dalam RPJMD tersebut sudah dituangkan 5 program unggulan. Yang pertama kita akan membangun atau menangani 1000 km jalan beton. 1000 km. Iya, 1000 km jalan beton, tapi 1000 km jalan beton itu tidak selesai dalam 1 tahun, 5 tahunan. 5 tahunan ya. Berarti 1 tahunnya berapa? 200 kilo. Iya. Ya, 1 tahun. 200 kilo itu dibagi 3. Jalan kabupaten oleh PUTR, jalan lingkungan oleh Perkim, jalan desa oleh kepala desa. Karena di DD itu ada anggarannya, gitu ya. Nah, kemudian juga kita ada program yang kedua, program unggulannya, yaitu peningkatan kapasitas 1000 lahan pertanian. Nah. Contohnya gini Kang Nanang, ya, itu pun sama, 1 tahun minimal 200 hektar. Nah, kita ingin merubah budaya warga masyarakat dalam bertani. Contohnya, kalau kita menanam padi, itu selalu dempet kan? Iya, iya. Nah, sekarang ada program Logowo. Logowo itu, jadi semua padi berada di pinggir.
Karena kalau kita lihat padi-padi di pinggir itu paling subur kan. Nah, kita bikin semua padi ada di pinggir. Tentunya ada jarak. Misalkan di taman tanam 2, ada jarak lagi, tanam 2 lagi. Sehingga semuanya di pinggir. Nah, ternyata dengan program itu bisa meningkatkan produktivitas hasil pertanian. Contoh, sekarang 1 hektar menanam padi secara manual seperti biasa, belum ada legowo, itu 5 ton per hektar. Tapi dengan legowo bisa naik menjadi 6-7 ton. Nah, kita ingin inovasi seperti itu. Bukan hanya di padi. Di sini misalkan banyak penanam suuk, kacang. Nah, kacang biasanya menanamnya celok ke depan sisinya legowo. Insya Allah akan meningkatkan produktivitas. Selain itu juga bibitnya, obatnya kita bantu. Sehingga petani ini akan semakin baik ekonominya, Kang Nanang. Yang ketiga, ini banyak kita 5. Iya, ada 5 nih. Sampaikan 5-5-nya nggak? Sampaikan dong, Pak Bupati. Tenang nih. Yang ketiga, ini pemberdayaan 10.000 UMKM. 10.000. Tadi sudah disampaikan ya. Ada kadisnya ya. Ketiga sudah sampaikan tadi. Yang keempat, Cianjur Caang. Cianjur Caang ini bukan hanya penerangan listrik. Orang masyarakat Pak Bupati Cianjur Caang listriknya bukan. Listrik juga utama. Yang keduanya, Caang informasi. Caang informasi, kita ingin internet masuk ke daerah-daerah. Tapi tadi udah disampaikan kan? Yang terakhir, penanganan 1000 kobong. 1000 kobong. Cianjur ini merupakan kota santri dan gudangnya ulama. Itu potensi yang selama ini belum tergalap oleh pemerintah. Nah, itu harus dilestarikan. Bagaimana caranya? Ya, kita ada program 1000 kobong. Itu pun sama, tiap tahun 200 kobong. Nah, disesuaikan dengan kebutuhan kobong. Sementara ini kobong-kobong di Cianjur belum punya izin, sehingga susah untuk mendapat bantuan. Kita prioritaskan izin-izin selesaikan, dibantu oleh pemerintah Kabupaten Cianjur. Misalkan belum punya sertifikat, belum punya akte, belum punya izin, kita bantu oleh pemerintah. Sehingga kedepannya kalau sudah punya izin, bisa mendapat bantuan dari mana-mana. Pak Nanang. Jadi 5 program unggulan. Tentunya tadi Pak Nanang menanyakan ke saya bagaimana strategi ke depan pembangunan, kita arahkan ke sana. 5 program unggulan. Tujuannya 5 program unggulan untuk menuntaskan IPM. Indeks Pembangunan Manusia. Cianjur masih rendah. Insya Allah dengan program itu kita genjot rame-rame IPM, saya yakin akan semakin baik. Dan ingat, penanganan IPM bukan hanya oleh kesehatan saja, oleh pendidikan saja, oleh perekonomian saja. Semua OPD wajib menangani IPM, termasuk stunting. Bagaimana caranya? Nah, Bapeda harus ekspos lokasi-lokasi IPM yang paling rendah di mana. Ekspos ke semua kepala OPD. Nah, OPD sehingga tahu nanti program-programnya harus linear, nyentuh kepada lokasi-lokasi IPM. Contohnya PUTR, menangani jalan. Di mana lokasi stunting, tangani jalannya. Misalkan pertanian, ini ekonominya lemah, tapi lahan-lahannya banyak, masuk pertanian, didik warganya agar mau bertani. Itu contohnya, misalkan Perkim, lihat warganya, oh di dalam rumahnya belum ada WC, bantu oleh Perkim didesainkan dan dibuatkan, sehingga semua perangkat daerah masuk ke situ. Belum ada listrik, kita ada Cianjur Caang. Bagian tugas siapa? Dinas Perhubungan, pasang listrik. Semua pokoknya OPD harus linear. Harus linear, bisa menangani stunting. Insya Allah dengan semua perangkat daerah nangis stunting dan IPM, saya yakin kita akan ngebut. Kita pasti pelonjakannya sangat cepat. Gitu, Pak. Jadi sahabat Ngobras, ternyata kan program Pak Bupati itu kalau ingin tahu seperti itu. Jadi jangan khawatir lah, Cianjur pasti maju. Cianjur manjur. Manjur, Manjur, maju, mandiri, religius, berakhlak mulia. Insya Allah dengan semua program yang akan kita laksanakan, saya yakin Cianjur ke depan akan lebih baik, menjadi Cianjur yang ini manjur. Pak Bupati, tadi di balik kita ya bersama itu juga kita kan mungkin Pak Bupati harapan-harapan ke masyarakat seperti apa? Karena ini butuh proses ya, kita masih ada waktu pembangunan. Kang Nanang tidak mudah. Kita di atas hanya bisa memprogramkan saja, tidak mudah. Nah, tentunya yang pertama sosialisasi, pendekatan kepada masyarakat, merubah kebiasaan-kebiasaan. Yang kebiasa hidup jorok sekarang harus bersih, dan juga
pendampingan dari pemerintah. Kita ada pendamping UMKM ya, Pak Kadis ya. Ada pendampingan bantuan sosial, itu kita optimalkan. Dan kita evaluasi kecamatan mana yang kurang, kecamatan mana yang sudah bagus. Nah, kita push kepada kecamatan-kecamatan, desa-desa yang masih kurang, sehingga nanti akan seimbang maju bersama. Nah, warga masyarakat Cianjur bantu kami, pemerintah daerah, dalam rangka mengimplementasikan 5 program unggulan sesuai RPJMD Kabupaten Cianjur untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cianjur. Gitu. Begitu ya, sahabat Ngobras. Pak Bupati Haji Herman Suherman sudah menyampaikan konsep pemikirannya. Ternyata kan kalau beliau juga berusaha untuk lebih baik lagi Cianjur, lebih maju ya, lebih luar biasa lah. Dengan infrastruktur ya, kita juga kan ada rencana, nanti ada tol, ada apalah ya di sana ya. Insya Allah Cianjur ini kita rombah. Dulu Cianjur adalah kota lintasan, Kang Nanang. Sebelum ada jalan tol Cipularang. Jadi Cianjur itu lintasan, orang mau dari Bandung ke Jakarta lewat Cianjur. Dari Jakarta ke Bandung lewat Cianjur. Nah, setelah ada jalan Cipularang, kita ingin merubah Cianjur menjadi kota tujuan. Gitu. Kota tujuan, ini salah satunya menjadi tujuan wisata, tujuan UMKM, kuliner dan sebagainya. Gitu. Dan selanjutnya juga tambahkan dikit Pak Nanang ya. Saya mohon maaf kepada masyarakat Cianjur bahwa kita 2 tahun menangani COVID-19. Betul. Ya, 2 tahun kita. Nah, dalam aturan regulasi dari pemerintah pusat provinsi pada saat kemarin COVID, semua anggaran harus direfocusing, harus dialihkan kepada penanganan COVID-19. Pemerintah pusat tidak salah, karena yang paling utama adalah kesehatan, penyelamatan kesehatan. Sehingga saya mohon maaf, selama 2 tahun kami pemerintah daerah tidak bisa melaksanakan pembangunan infrastruktur. Yang sudah ada pun ditenerkan, kita potong, tidak boleh dilanjutkan. Anggarannya kemana? Dialihkan untuk penanganan kesehatan. Nah, alhamdulillah sekarang sudah landai, dan saya nitip kepada masyarakat Cianjur, ini COVID masih ada, tetap jaga protokol kesehatan. Karena manfaatnya sangat besar. Kalau masyarakat Cianjur sehat, saya dari pemerintah daerah bisa kembali melaksanakan pembangunan yang disebutkan 5 program tadi. Ya. Jadi kuncinya harus sehat dulu. Jaga protokol kesehatan. Jangan sampai muncul lagi COVID harus di tetap Cianjur. Pak Bupati ya. Makanya saya kemana-mana bawa masker. Ya, saya juga bawa ini karena sudah antigen ya. Nah, kebetulan ini sudah di antigen. Kita negatif. Nah, itu sahabat Ngobras, ngobrol santai berkualitas Pak Bupati dengan itu namanya Bupati kosong Pak Bupati mah jago. Pak Kadis di Indak Koperasi juga bawa sarua. Jadi urang Cianjur mah geus kana tani, karena segalana lah sudah jago. Nelayan ditinggalikeun ku Pak Bupati. Begitu, terima kasih. Sahabat Ngobras, hari ini yang luar biasa sudah kita bertemu di tempat yang luar biasa ini di Sinang Barang. Kebetulan kita di puncak peringatan Hari Jadi Kabupaten Cianjur yang ke-3, 4, 5. Jadi Cianjur teh geus lila. Ya, terakhir Bupati sok penyampaian ini harapan dan harapannya membangun Cianjur tidak bisa dilaksanakan oleh pemerintah saja. Tentunya harus kolaborasi antara pemerintah, Porkominda di sini ya, dinas-dinas, dan juga Pak Camat dengan Porkopincamnya, Pak Kades dengan Porko desanya ya, dan Pak Kades, Babin Kaptimas, dan Babinsa harus sama-sama, termasuk tokoh masyarakat, alim ulama, warga masyarakat Cianjur, kita bersama-sama bangun Cianjur. Ya, dengan kebersamaan, insya Allah Kang Nanang, Cianjur akan semakin manjur, semakin baik. Ya. Didukung ku sararea lah. Gitu. Nah, gitu. Sahabat Ngobras, kita juga live stream di TikTok ya. Kita punya 6 juta follower di TikToknya. Di subscribe di YouTube kita punya 8.000, kemudian di Instagram 116, kemudian di Twitter ya. Twitter kita punya 4.000. Facebook? Ya. Facebook. Di Facebook kita hampir punya 10.000. Ya. Jadi kalau karena warga Cianjur Selatan kebanyakan di Facebook. Di Facebook Cianjur Selatan gitu naon sok lah. Tapi dah malam kita
live ya. Live ya. Live di kita juga di live TikTok kita nyampe 10.000 ya. Terima kasih Sate Acana Pak Bupati Wilujeng hari jadi Kabupaten Atur nuhun. Cianjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam manjur, salam sehat, sampurasun.